seperti sekarang ini sudah terjadi ya, pelan-pelan memang misalnya mempersekusi Yusuf Madubulu atau apologet, menangkap Lina Mukherjee yang orang muslimah yang makan daging babi, untung udah dibebaskan. Jadi kelihatan kepolisian itu, jadi memang negara seperti Pak Teddy itu benar-benar bahwa negara yang justru sedang membuat Indonesia itu jadi khilafah, negara yang bekerja. Walaupun mungkin motivasinya adalah persaingan karir, ya misalnya kan mungkin saingannya Pak Joni Lumintang itu, Letjen Joni Lumintang itu ada juga yang Muslim. Lalu dia gunakan itu, ya kan kita pernah juga dalam office politik ya. Jadi itu janganlah, jangan sampai terjadi. Indonesia kalau sudah, kan ini sudah lama-lama nih dalam setiap channel udah merasa kok di era Jokowi kok terjadinya di era Jokowi loh. Ya, Yusuf Madubulu ditangkap era Jokowi. Lina Mukherjee ditangkap polisi gara-gara makan daging babi di era Jokowi. Gereja 15 tahun udah menang di Mahkamah Agung di era Jokowi juga. Walaupun dikasih bangunan gereja baru. Nah, ini jangan sampai Jokowi juga bermain dua kaki gitu maksudnya. Hanya saya mulai agak sedikit terhibur karena waktu itu Jokowi mau mengundang Israel. Saya pun meyakininya. Tahu-tahu PDIP bilang, wah nggak bisa, ini ideologi Soekarno. Ya, alasannya penjajahan itu adalah hak segala bangsa. Nah, sekarang Papua kan merasa dijajah, bagaimana dong? Kan jadi repot kan? Nah, ya Letjen Joni Lumintang itu diangkat jadi Pangkostrat ya di era Habibie. Gara-gara dia Kristen itu cuma 17 jam gitu, dia jadi Pangkostrat. Itu contoh yang paling telak karena konfliknya lagi berat. Ini konfliknya di sebutlah ya memang Cina terjepit ya. Dia harus merebut Taiwan. Jadi dia tuh mau ke Pasifik itu nggak bisa kekepung sama Jepang, ketepung sama Filipina, kalau ke selatan ke Indonesia, Vietnam sama Malaysia. Terkepung Cina itu. Jadi dia memang harus rebut Taiwan. Nah, ketika Taiwan direbut apa yang terjadi nih? Nah, nanti bisa ada permainan geopolitik ya. Ya, jadi Cina itu sangat butuh Taiwan supaya bisa ke Samudra Pasifik. Jadi bahaya sekali sekarang ini. Janganlah pemerintah atau TNI bermain-main dengan mendiskriminasi non-Muslim. Kok pakai nama Muhammad ini? Ini silakan. Shalom. Selamat malam Indonesia, selamat pagi Amerika. Ya. Ya, ini saya mau juga sumbang saran. Ya, saya setuju dengan Pak Teddy tadi ya. Memang negara Indonesia nggak akan bisa maju nih kalau begini terus. Karena sudah jelas kan arahnya mau dibawa kemana. Dan kita nggak bisa lagi percaya sama pemerintah karena sudah dari kebijakannya sudah jelas memihak ke satu kelompok. Nah, karena itu sebaiknya sih kalau menurut saya harus berpisah gitu. Cukup sampai di sini hubungan kita gitu loh. Nah, jadi kesepakatan itu akhiri sampai di sini. Nah, jadi masing-masing berpisah. Misalnya Manado, Tapanuli, terus Papua sudah jelas. Nah, dan itu Kalimantan juga, kalau bisa juga Bali. Ya kan? Jadi masing-masing berpisah saja karena sudah tidak ada saling percaya. Dan ini ya kalau menurut saya sih harusnya serempak gitu, minta berpisahnya serempak karena supaya kekuatan TNI itu tidak terfokus hanya ke Papua saja. Itu kasihan ya, Papua itu jadi semua kekuatan militer
pasti terpusat ke sana selama ini kan, dan sudah banyak korban jiwa di Papua itu. Nah, jadi kalau serempak semua minta berpisah, nah jadi kekuatan TNI pun akan terpecah gitu. Jadi tidak terfokus ke satu titik. Nah, saya kira ya usulan saya sih begitu. Kalau mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, karena nggak akan maju karena kita akan dikucilkan dari pergaulan dunia. Karena itu kan, karena yang contohnya salah satunya penolakan yang Piala Dunia U20 yang menolak Israel kan, itu sudah dijauhi dari pergaulan dunia itu. Dan investasi tidak akan mau masuk ke Indonesia karena sudah melihat gelagat nggak bagus. Dan tidak mungkin kalau tidak kerjasama dengan Israel juga, bagaimana mau maju Indonesia. Begitu. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan Gajah Mada. Pak Gajah Mada, silakan. Bang Gajah Mada, gimana suaranya nggak ada? Belum masuk ya? Iya, Gajah Mada belum ada suara ini. Harus Pak ganti Paul. mic mungkin ya. Saya ganti mic. Saya mic-nya rusak. Ini sudah. Ini Ya, sudah. Ya, terima kasih. Maaf tadi mic-nya rusak. Habis baterai. Ya, jadi menurut saya sih, saya membenarkan tadi Pak Teddy ya. Contoh yang paling ekstrim adalah itu Johnny Lumintang, ya, Letjen Johnny Lumintang itu diangkat jadi Pangkostrat ya di era Habibie. Gara-gara dia Kristen itu cuma 17 jam itu dia jadi Pangkostrat. Itu contoh yang paling telak karena waktu itu ICMI lagi kuat. Orang Gorontalo setahu saya itu dekat dengan orang Manado ya. Kalau yang berpendidikan tinggi ya. Contoh ada teman saya orang Manado dekat sekali tuh dengan Sandiaga Uno. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah Islam atau sudah Muslim itu problem memang. Nah, jadi saya juga sudah mendengarkan Joshua Tewu karena tadi kan diomongin sama Muhammad itu mengenai Papua ya. Saya sudah tegaskan berulang-ulang di sana ya. Di sana sudah bicara Mas Kalponto sama Ibu Koni ya. Jadi saya tegaskan gini, kalau orang Papua Joshua Tewu dulu ngata-ngatain saya makar-makar, sekarang dia membahas Papua ya. siap, Aduh, tidak tak ulang memang ya. siap. Sudah sepi itu tanda ya. Ya. Terus saya juga sama ngata-ngatain saya buron, sekarang dia sendiri karena akan buron. Ngatain saya makar, sekarang dia pro Papua juga. Siap. Aduh, memang ngatain saya nabi palsu, sekarang dia ngaku-ngaku nabi juga. Gimana sih? Ini orang-orang Joshua Tewu maksudnya, Joshua Tewu. Iya. Dendam Wah. terus bara. Ya, kan ngatain saya Ya, nabi channelnya dia palsu lagi rame kan. itu sekarang. Lagi rame. Rame banget malah. Ya rame gara-gara Papua Ya, kan. gara-gara Papua. Bahas Papua, Iya. saya nggak mau bikin soal ini. Ya, tapi intinya begini. Jadi Nah, ini kita jadi sekarang harus semua channel ya, semua channel apologet sekarang berubah. Kalau non-muslim didiskriminasi, ya. Jadi sekarang ini saya juga masih mendengar ya teman saya, teman dekat ya. Ya, jadi kalau kita kesulitan dia suka nyumbang juga saya gitu kan. Dia kerja di departemen pemerintah ya. Itu ada diskriminasi dan didorong untuk jadi
Muslim. Kan itu nggak benar menurut saya. Jadi jelas ya. Jadi kita sudah melihat buktinya dari sejak ICMI pemimpinnya jadi presiden yaitu Habibie ya. Memang ke belakang ini makin kacau ya. Jadi sekarang ini kita harus mendorong orang Papua. Saya sendiri sudah berkata kepada mereka di channel Pak Joshua Tewu, kalau non-Muslim atau orang Papua didiskriminasi, kalau mau jadi politikus, didiskriminasi pakai surat Al-Maidah 51. Kalau dia jadi apologet, didiskriminasi dengan undang-undang penistaan agama seperti Yusuf Madibulu. Kalau dia mau bikin gereja, didiskriminasi dengan SKB 2 Menteri. Merdeka aja. Papua lepas aja, itu Indonesia langsung keluar dari G20 loh. Jadi Indonesia itu kuat, apalagi di era sekarang ya, di mana konflik regional itu sangat tajam sekarang ya. Ya, jadi memang sekarang lagi rebutan siapa yang jadi negara superpower ya. Itu fakta. Dan saya tertarik kepada topik-topik itu sebenarnya. Nah, Indonesia itu kalau nggak ada non-Muslim nggak kuat. Minimal kalau Papua pengen lepas ya, di situ ada Australia, ada Amerika, dan mungkin juga Cina membantu. Karena kan itu jadi penting, jadi Papua itu jadi penting. Ya. Nah, makanya kemarin kan bisa kalah kan, bisa mati banyak gitu. Ya waktu itu dijelaskan itu. Malah dituduhnya jadi seolah-olah ada tentara bayaran akhirnya. Ya jadi padahal itu belum tentu benar kan, tentara bayaran itu ada atau tidak. Tetapi kalau benar berarti kan sudah maju. Kalau tidak benar berarti KKB Papua itu sudah begitu terampil dalam persenjataan atau dalam berperang. Dan itu kan bahaya gitu. Hanya memang kalau saya lihat, saya sudah ikutin mayoritas mungkin semua kontennya ya. Di Paradoks Papua itu sekarang udah 30. Jadi udah sebulan. Memang resolusi 2504 PBB itu susah dilawan ya. Itu terlalu kuat karena dasarnya dari New York Agreement, di mana New York Agreement itu menyatakan harus pengalihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada Indonesia asal ada referendum. Nah, referendumnya itu disaksikan PBB. Terlepas itu jujur atau tidak, tapi PBB setelah referendum melanjutkan resolusi. Jadi kuat sekali, dan itu dikuatkan juga oleh Ibu Koni. Jadi memang kasihan Papua, saya udah kasih tahu beberapa kali ya. Dan yang sependapat dengan saya itu ada salah satu presiden Papua yang mana tuh saya nggak tahu ya. Forkrot apa namanya susah lah. Dia kurang lebih sama sependapat dengan saya. Kalau dari jalur itu nggak akan merdeka Papua. Indonesia terlalu kuat. Tapi kalau didiskriminasi, nah orang Papua didiskriminasi, itu bisa merdeka. Kenapa? Ya, ini ada contohnya nih. Sebentar saya. Ini di era modern. Yugoslavia, ya Yugoslavia itu kan negara modern. Itu bangsa Slavia dia. Cuma beda-beda agama. Ya, bangsa Slavia itu Rusia loh. Nah, saya sudah istilahnya saya punya teman lebih tepat berteman dengan orang Serbia sebenarnya. Wah, jengkel banget dia sama NATO. Nah, bahkan sekarang pun Serbia nggak mau menjadi anggota NATO. Jadi dia jadi beberapa negara, Slovenia, Kroasia, itu Slovenia tahun 91, Kroasia 91, itu merdeka loh. Bosnia 92, Serbia 2008, Montenegro 2006, Makedonia Utara 91, Kosovo sekarang lagi 2008 ini lagi mulai, walaupun belum ada yang mengakui. Jadi kalau perbedaannya ada, diskriminasinya agama itu bisa merdeka. Tapi kalau resolusi 2504 agak berat, ya. Jadi jangan cuma tadi kan ada seruan untuk bersama-sama. Saya setuju bersama-sama, tapi seruannya adalah diskriminasi dalam bidang hukum. Undang-undang penistaan agama oleh Mahfud MD, sebut aja. Ya kalau Galarua bisa bagus itu. Ya, dalam bidang politik sudah kelihatan, dalam bidang politik jelas itu MUI. Pakai diskriminasi Al-Maidah 51, Wapres malah jadi Wapres dia. Bahkan saya mendorong Kapolri itu nggak perlu sowan kepada NU. Saya udah mulai nggak percaya sama NU. Karena setelah dia masuk jadi pemerintahan, jadi kadrun juga dia.
Ya, ini kan lagi pemilu nih, ya. Saya mau ngomong begitu tuh. Jadi Indonesia kalau mau maju bukan karena jadi Islam. Kalau jadi Islam itu Indonesia malah lemah. Itu kan sudah terjadi pada era Majapahit. Dengan banyaknya sultan, Indonesia jadi lemah. Untung dijajah kafir Belanda. Jadi balik lagi tuh wilayah Majapahit sampai fak-fak di Papua. Nah, lalu ada keberuntungan lagi, Amerika bom atom Jepang, kafir lagi yang membuat tanggal 15 Agustus itu Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang itu tanpa syarat menyerah. Jadi dari tanggal 15 sampai 17 itu kosong. Ya kita bisa merdeka. Setelah kita merdeka, tinggal Papua belum merdeka. Kita tuntut sama Belanda, Belanda nggak kasih. Terus kita dibantu sama Rusia, kafir lagi. Waktu itu masih komunis. Ya, kafir bantu kita. Kasih persenjataan itu sampai kita tuh jadi paling kuat di Asia. Jadi ketika Belanda kirim armada kapal induk, saya lupa namanya tuh. Tapi saya punya linknya. Armada kapal induk ke Papua, kebetulan kafir Amerika dalam hal ini Presiden Kennedy, ya Kennedy, dia ngiler sama saham Freeport, sama emas Papua lah. Ya, jadi dia halangi. Jadi kapal Indonesia dari Rusia itu udah ngepung Papua. Lalu mau dibantu lagi, Belanda mau kirim lebih banyak lagi kapal perang, itu ditahan sama Kennedy di terusan Panama. Akhirnya Indonesia bisa menang. Jadi tapi yang intinya itu Belanda itu menegaskan kekuasaan Majapahit. Setelah itu diminta lagi, setelah diminta kita harus perang. Nah, ketika perang menang, walaupun korbannya Komodor Yosudarso. Dan Amerika membantu. Amerika membantu karena dia punya, bayangin, yang namanya Gunung Emas Freeport itu Amerika mintanya 90% loh. Ya karena dia merasa bantuannya itu cukup signifikan. Karena Belanda itu ditahan di terusan Panama. Nah, jadi jangan sampai sekarang ini ya seolah-olah kafir tidak punya andil. Kafir banyak sekali andilnya. Mulai dari Belanda tadi, ya walaupun dia menjajah, tapi karena para sultan itu tidak bisa mempersatukan. Jadi begitu jadi muslim, sultannya itu sendiri-sendiri. Nah, jadi harus kita perangi sebenarnya. Cocok buat Indonesia. Indonesia nggak akan jadi gede. Ya tadi Pak Teddy udah ngomong begitu. Indonesia nggak akan jadi gede. Nah, gara-gara seperti sekarang ini sudah terjadi ya, pelan-pelan memang misalnya mempersekusi Yusuf Madubulu atau apologet, menangkap Lina Mukerji yang orang muslimah yang makan daging babi, untung udah dibebaskan. Jadi kelihatan kepolisian itu, jadi memang negara seperti Pak Teddy itu benar-benar bahwa negara yang justru sedang membuat Indonesia itu jadi khilafah, negara yang bekerja. Walaupun mungkin motivasinya adalah persaingan karir, ya misalnya kan mungkin saingannya Pak Joni Lumintang itu, Letjen Joni Lumintang itu ada juga yang Muslim. Lalu dia gunakan itu, ya kan kita pernah juga dalam office politik ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Indonesia kalau sudah, kan ini sudah lama-lama nih dalam setiap channel udah kali merasa kok di era Jokowi kok terjadinya di era Jokowi loh. Ya, Yusuf Madubulu ditangkap era Jokowi. Lina Mukerji ditangkap polisi gara-gara makan dan daging babi di era Jokowi. Gereja 15 tahun udah menang di Mahkamah Agung di era Jokowi juga. Walaupun dikasih bangunan gereja baru. Nah, ini jangan sampai Jokowi juga bermain dua kaki gitu maksudnya. Hanya saya mulai agak sedikit terhibur karena waktu itu Jokowi mau mengundang Israel. Saya pun meyakininya. Tahu-tahu PDIP bilang, wah nggak bisa, ini ideologi Soekarno. Ya, alasannya penjajahan itu adalah hak segala bangsa. Nah, sekarang Papua kan merasa dijajah, bagaimana dong? Kan jadi repot kan? Nah, jadi harus mereka ini merasa jangan didiskriminasi dalam bidang politik, pemerintahan, beribadah, dan sebagainya. Semua itu harus rata, seperti Amerika.
Bahkan sampai Obama itu kan dibilang monyet, tapi boleh jadi merdeka. Boleh jadi presiden maksud saya. Boleh jadi presiden. Jadi ini bahayanya kalau PDIP ya. PDIP mengatakan bahwa Israel itu didiskriminasi. Lama-lama yang didiskriminasi presiden harus muslim. Ya, lama-lama yang didiskriminasi non muslim nggak boleh berada di jabatan-jabatan seperti Pangkostrat di apa namanya di Pangkostrat, lalu di BUMN, lalu di kementerian. Itu kan tujuannya. Jadi PDIP juga udah jadi kadrun hanya lewat mendiskriminasi Israel. Jadi bahaya. Itu kalau dia nggak berubah, ya nggak boleh menang pemilu nanti. Kalau dia nggak berubah bahwa atas nama ideologi Soekarno Israel harus didiskriminasi, itu nanti akan mendiskriminasi non-muslim. Ujung-ujungnya kalau tidak dilawan, jatuhnya akan ke situ. Jadi bahaya sekali. Nah, mulailah sekarang. Saya serukan melalui channel ini, ya. Mau channel yang saya masuk lah, berarti sekarang di channel ini. Ya, kita harus melawannya secara bersama-sama, yang non-muslim, ya, bersama-sama. Karena menurut saya itu non-muslim itu mayoritas sebenarnya. Jangan ada diskriminasi. Kalau soal politiking di TNI, politiking di BUMN yang sifatnya sempit ya, bukan negara, itu segala macam memang dipakai. Tapi janganlah sampai Johnny Lumintang baru 17 jam dicopot lagi. Itu kan kebangetan, itu kelihatan banget itu karena Johnny Lumintangnya itu jelas itu di situ tertulis karena dia Kristen, makanya nggak boleh. Makanya saya berani ngomong karena itu sudah jelas. Nah, itu nggak boleh lah terjadi lagi ya di zaman sekarang. Apalagi sekarang ini kalau mau merdeka gampang. TNI bisa kewalahan ya. Karena tadi konfliknya lagi berat. Ini konfliknya di apa sebutlah ya memang Cina terjepit ya. Dia harus merebut Taiwan. Jadi dia tuh mau ke Pasifik itu nggak bisa kekepung sama Jepang, ketepung sama Filipina, kalau ke selatan ke Indonesia, Vietnam sama Malaysia. Terkepung Cina itu. Jadi dia memang harus rebut Taiwan. Nah, ketika Taiwan direbut, apa yang terjadi nih? Nah, nanti bisa ada permainan geopolitik, ya. Ya, jadi Cina itu sangat butuh Taiwan supaya bisa ke Samudra Pasifik. Jadi bahaya sekali sekarang ini. Janganlah pemerintah atau TNI bermain-main dengan mendiskriminasi non-Muslim. Saya mau ngomong itu aja. Siapa moderator sekarang ini? Terima kasih. Kacau. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,